Saya share screen-nya yang Untitled 4 ini sudah muncul. Sudah, Pak. Oke. Jadi misalkan saya punya ini teks sandinya ya. Ini teks sandinya. Jadi teks yang sudah dienkripsi. Kalau saya tahu dia menggunakan sandinya sandi geser kan, ya ini tinggal saya geser saja. Tinggal saya coba saja ke 26 kuncinya. Misalkan ini enkripsinya, saya belum juga copy, paste. Oke. Oh ini saja. Oke. Jadi saya copy gitu ya. Tuh, ketik. Kemudian saya coba untuk kunci 1. Saya ubah, ternyata dia keluarnya belum ditulis keluar. Oh, kalau dia digeser 1, ternyata dapatnya ini. Belum bunyi gitu ya. Yaudah, saya geser 2. Kalau saya geser 2, masih belum. Geser 3. Jadi memang brute force saja. Sampai suatu ketika saya dapat, oh, saya geser dengan kuncinya 11, saya dapat kalimatnya. Anda makan gitu ya. Jadi kalau untuk sandi geser, kita cukup melakukan proses pencarian kunci sebanyak 26 kunci, sudah aman. Jadi kalau untuk sandi geser kita nggak terlalu bingung. Oke, untuk sandi geser ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi kita memang tidak terlalu banyak berpikir metode apa gitu yang cocok. Oke, nah kalau begitu bagaimana untuk melihat yang kuncinya banyak? Yang kuncinya banyak itu seperti sandi Afin gitu ya. Ini asumsi kita dulu, ini yang kita gunakan nanti pakai bahasa Inggris. Nah, kalau fungsinya banyak, tapi kalau afin dan substitusi itu kan ya A, kalau A sekali dipetakan jadi M, maka A akan selalu jadi M gitu. Kalau B saya petakan jadi C, maka B akan selalu jadi C. Nah, sifat itulah yang nantinya kita gunakan melalui prinsip statistik gitu ya, probabilitas. Bahwa ternyata ada huruf-huruf yang lebih sering muncul dibandingkan huruf-huruf yang lain. Jadi ini kalau teks bahasa Inggris ya, sudah ada yang melakukan penelitian untuk menentukan peluangnya gitu ya, melihat dari proporsinya yang paling sering muncul siapa gitu. Datanya seperti ini, bahwa A itu peluangnya 0,082. Berarti dia 0,1. Jadi kalau peluang itu kan totalnya harus 1 gitu ya. Berarti ini 82%. Ya, 8,2% gitu ya. Nah, yang paling banyak adalah E. E itu eh, E itu 0,127 kalau peluangnya. Berarti dia proporsinya sekitar 12,7%. Tapi intinya gini, bahwa ada huruf-huruf seperti E gitu ya, yang mengelilingi peluangnya adalah 0,12 gitu ya, besar gitu dibandingkan huruf-huruf yang lain.
Jadi kalau teks bahasa Inggris ternyata TAOINSHR ini masing-masingnya ya peluangnya di antara 0,6 sampai 0,9. Kemudian ada D dan L peluangnya di antara atau sekitar 0,4. Kemudian ada di situ ada CUM dan lain-lain, itu peluangnya di bawah 0,2 atau di antara 0,15 sampai 0,28. Nah, itu mungkin bisa Anda catat dulu gitu ya. Urutannya aja, kayak urutan paling pertama tuh siapa? Gitu ya, di sekitar 120. Kemudian urutan kedua itu ini ada TAUINSHR di antara 06 sampai 09. Urutan ketiganya itu. Dan yang paling akhir, yang paling jarang muncul, itu VKJX, Q, dan Z. Itu 0,01. 8%. 0,01 berarti 1%, di bawah 1% peluang dia untuk muncul. Nah, menggunakan sifat-sifat ini yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan deskripsi. Nanti kita coba dengan contoh deh. Tapi kadang pengetahuan ini saja nggak cukup gitu ya. Jadi kalau saya melihat nanti yang ada di teks sandi gitu, A itu munculnya atau frekuensinya di antara sini 0,6 dan 0,9, mana yang saya pilih gitu. Apakah T, A, atau O, atau H gitu. Nah, itu nanti butuh ide lagi. Kita butuh melihat lagi. Jadi yang bisa dilihat adalah ini. Gabungannya, nanti kita sambil lihat gabungannya. Ini jadi, atau komposisi dua huruf yang sering muncul. Jadi paling sering muncul kalau dua huruf itu adalah TH. Kemudian yang paling muncul berikutnya adalah HE. Kemudian IN, dan seterusnya. Ini yang paling sering muncul. Di luar ini berarti jarang, sangat jarang muncul gitu ya. Ini kalau pasangan 3 itu THE itu paling sering muncul. Kemudian ING, dan AND. Nah, ini nanti kita coba gunakan pengetahuan ini. Oke, nah sekarang kita coba mulai lakukan kriptoanalis untuk sandi Afin. Jadi ingat tadi kita selalu bagaimana cara kita menemukan kuncinya. Nah, kalau kita lihat untuk sandi Afin itu kuncinya kan ada dua angka gitu ya. A dan B gitu, berarti kemungkinan yang harus kita cari gitu akan lebih banyak. Kalau yang tadi kita cukup mencari satu saja gitu ya, digesernya ditambah berapa, ditambah atau dikurang berapa. Kalau ini kan dia dikali A terus ditambah B, berarti saya harus nyari A-nya tuh berapa, B-nya berapa. Kemungkinannya ada berapa banyak? Ya, B-nya tentu ada 26 kemungkinan. A-nya karena dia harus uh, saling prima dengan 26 gitu ya, ya ini kemungkinannya nanti lebih sedikit. A yang mungkin ya nanti 1, 3, 5, 7, 12 nggak boleh gitu ya, karena nggak prima gitu. Dengan 26 sama-sama kelipatan 2. 13 mungkin, atau 27, 27, 9 gitu masih mungkin. Tapi ya 26 dikali dengan berapa tuh tadi? Ada di atas 5 gitu ya, 5 kali 26. 5 kali 26 saja sudah banyak, sudah 100 kemungkinan. Nah, itu sudah tidak apa ya, tidak wise lah, tidak bijak untuk mencoba satu-satu. Nah, idenya gimana ya? Idenya kita gunakan tadi. Kita gunakan peluang. Jadi kita lihat di sini yang paling sering muncul apa gitu ya. Nah, coba
saya mau minta bantuan Anda gitu ya. Siapa gitu. Dihitung gitu. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa, E-nya berapa. Mungkin Anda hitung dari eh, inisial Anda gitu ya. Kalau inisial Anda Putri gitu ya, coba P-nya ada berapa. Kalau Andre coba tolong cari A-nya berapa. Jadi kita coba cari sama-sama kalau yang di sini berapa ininya proporsinya. Nanti akan kita gunakan untuk melakukan deskripsi. Ini Dari kata di atas kan, Pak? ya dari kata ini FMX dan seterusnya dari CPLTech ini. Coba ada G-nya 0, Pak. G-nya 0 ya. Iya, Oh, Gabriel cepat nih G-nya 0. S habis itu Gabriel. Gabriel. G-nya 0, Y-nya 1, Pak. Y-nya 1. Ada 2, Pak. P-nya ada 2. 2. S-nya 3, Pak. P-nya 2, S-nya 3. Pak, yang tadi 2 itu P, Pak, bukan E. OP. Iya Pak, P ada 2 Pak. Nya 2. Ini nggak ada yang namanya depannya E ya? Ada Eka. Eka E-nya berapa Eka? Anissa A-nya berapa? Coba dicek. B itu nggak ada. Kalau nggak ada B berarti. Ayumi coba cari B-nya. Cindy nyari C. M-nya ada 2 Pak. M-nya ada 2. E-nya N-nya ada. Oke. Biar nggak tabrakan, boleh di kolom chat deh. Biar ini. Ambil. Coba lengkapi. Oke. A-nya 2. Kemudian U-nya 2, N1 U-nya 2, N-nya 1, N-nya 5. N-nya 5. B-nya 1, hanya 5, D-nya 1, hanya 5, W-nya 0, Z0, D7W0, W-nya 0, Z-nya 0, H-nya 5, C-nya 0, D-nya 7, F-nya adalah F. I0, R8, N1, V0.
R8, N-nya 1, L-nya 2. Oke. F-nya 4, G-nya 0. K-nya 5. I-nya 0, J-nya 0. O-nya 1. T-nya 0, F4, T0, V4. V0, X2. Oke. Ya, ini udah penuh ya berarti ya. Udah semua harusnya. Oke. Berarti yang paling banyak muncul apa di sini? Terima kasih teman-teman. R, Pak. R ya. Jadi R itu yang paling banyak muncul ternyata. Oke, kalau R paling banyak muncul, ya kalau kita melihat tadi yang ini, kalau secara umum di teks bahasa Inggris, yang paling banyak muncul. Jadi dugaan kita adalah bahwa itu di sini dienkripsikan jadi R. Kira-kira seperti itu. Nanti kita coba, bisa saja nanti, ya Anda coba saja ini diganti, R-nya diganti dengan R-nya diganti dengan E. Jadi kan kalau mau dideskripsikan gitu ya, mau dikembalikan, berarti setiap R di sini Anda ganti dengan E gitu ya. R-nya diganti E. Oh, awalnya E. Nah, tapi ya itu nanti saja kita coba lihat kemungkinan yang lain. Nah, yang paling banyak berikutnya apa yang muncul? D ya, 7 gitu ya. Nah, kira-kira D itu enkripsi dari yang mana? Kalau berdasarkan data kita tadi, yang paling sering muncul berikutnya adalah T gitu ya. Ini udah urutan. Oh, mungkin kalau begitu, ini hasil enkripsi dari T. Jadi dugaan kita seperti itu ya. Jadi karena yang paling banyak pertama adalah R, ya kita asumsikan itu adalah R itu hasil enkripsi dari E. Nah, dan yang paling banyak muncul kedua adalah D. Oh, kita anggap dia enkripsi dari T. Nah, kita lihat nih sistem, kalau Sandi Afin itu sistemnya gimana kan? X adalah A dikali X ditambah B. Nah, di sini X-nya adalah E. E itu kemarin berapa? A itu 0, B itu 1, C itu 2, dan seterusnya. Maka kita tahu E itu adalah A, B, C. E itu 4 gitu ya. Karena kita A itu jadi 0, B jadi 1, C jadi 2, dan seterusnya. Kalau T berarti apa? Masih nyimpen nggak catatan? 19. 19, Pak.
16. 19. 19. Kemudian kita punya R itu berapa? 17, Pak. 17. D itu 3. 3. Nah, dari pengetahuan ini dan ini, saya bisa menyimpulkan, ya mungkin gitu ya, bahwa E dari 4, E dari E itu adalah, berarti kan harusnya A dikali 4 ditambah B berdasarkan ini. E4 adalah A dikali 4 tambah B. Dan itu nilainya adalah R. R itu adalah 17. Jadi 4A ditambah B 17. Kemudian kita punya E dari T, E dari 19 itu adalah 19A plus B. Dan ini sama dengan D. D itu adalah 3. Nah, berarti saya punya persamaan dua. Saya mau mencari nilai A, saya punya dua variabel A dan B. Saya punya 2 persamaan. Harusnya bisa gitu ya dicari solusinya gitu. Nah, ada nggak solusinya? Sampai sini, sampai mendeskripsikan ini, oke belum? Maksudnya apa itu yang mungkinnya yang dia kan dari yang atas ini kan yang E yang dalam kurung S sama dengan R itu ini kita buktiin bahwa kalau pakai AX plus B itu hasilnya itu sama gitu kan Pak? Apa ini maksudnya pembuktiannya bukan sih Pak? Ini lebih ke mencari nilai A dan B-nya. Oh, nyari nilai A sama B-nya. Karena ini kan kalau kita punya enkripsinya gitu, kalau kita punya teks asal, A itu saya enkripsi ya berarti saya kalikan. Atau misalkan huruf C, C itu 2, berarti 2 itu saya enkripsi jadi A dikali 2 tambah B di modulo 26. Nanti dapat jadi apa gitu ya. Nah, mendeskripsikannya kan, jadi kalau saya sudah punya teks sandinya, kan berarti ini harusnya nanti teks sandinya dikurangi B dikali A inverse-nya. Berarti tetap nih kita perlu mencari A dan B-nya. Bagaimana kita mencari nilai A dan B-nya? Dengan ini. Jadi kalau saya tahu gitu ya, E itu kayaknya dipetakan jadi R deh. E itu dienkripsikan jadi R deh. Berarti 4 itu dienkripsikan jadi 17. Jadi kita mau bilang kayak gitu, bahwa 4 saya enkripsikan jadi 17. Mesinnya apa, rumusnya apa? Bahwa yaitu meskinya ada EX adalah AX plus B. Nanti kita cari A dan B yang mungkin seperti apa. Oh, ngerti Pak. Ini kalau dikurangkan gitu ya, jadi hanya apa? minus Pak. Nggak apa, minus kan nanti kita bisa oke. Kita coba dulu gitu ya. Berarti 4A plus B sama dengan 17. Kemudian 9A plus B sama dengan 19A plus B sama dengan 3 gitu ya. Kalau pengurangan masih boleh pakai cara biasa, nanti perkalian yang harus hati-hati. Dikurangkan ini jadinya apa? Minus 15A. Minus 15A sama dengan 14. Nah, di modulo 26 minus 15 itu sama dengan apa?
Jadi kalau misalkan di modulo 4 deh, kita bicara di modulo 4. Di modulo 4 kan 0, 1, 2, 3 gitu ya. 4 itu sama dengan 0 gitu ya. Karena 4 dibagi 4 habis gitu ya. Kemudian 5 itu sama dengan 1. Karena 5 dibagi 4 sisa 1. 6, 7. Berarti ini kalau diurutin kan berarti min 1 itu ini. Sama dengan 3. Ini min 2, ini min 4. Min 5 itu, bentar. Min 3, ini min 4. Jadi min 1 itu adalah min 1 dibagi 4, dia adalah 3 sebenarnya. Karena min 1 itu adalah 4 dikali min 1 ditambah 3 gitu ya. Nah, kalau begitu 15 itu berapa kalau di modulo 6? Jadi min 15 itu kan sebenarnya adalah min 1 dikali 26 ditambah berapa? Tambah 9, Pak. 9 ya. Berarti min 15A ini sama dengan 9 ya. 9A sama dengan 14. Nah, sekarang A-nya berarti adalah dikali inverse-nya dari 9. Nah, ini yang agak sulit nih. Inverse-nya dari 9 apa? Di 9 dikali berapa? Di modulo 6 itu jadi 1. 1/9, Pak. Nah, di modulo kita kan nggak ada ya 1/9 ya, karena isinya bilangan bulat semua. Nah, ini yang teman-teman perlu belajar lagi di modulo. Oke, ini mungkin kita coba cari pakai kalkulator aja ya. Udah nggak ya? Sandi open. Di Sandi apa? Afin. Oke, ini kita mau coba cari ini kita hanya mau nyari ini ya. Ini jangan kayak gini deh. Maaf Pak, tadi bukan 9 Pak, 11 Pak. 11 ya? Ya maaf Kan? Pak. Oke. Kalau 11 berarti ini mana tadi? Ini ya. Berarti ini adalah 11. Berarti artinya kalau 11 itu inverse-nya 11 dikali 9 itu 1 gitu ya. 11 kali 14. Kedua ruas dikali inverse-nya 9, berarti ini dapat A, karena 11 kali 9, 1. Saya ngecek benar atau enggak. 11 kali 14 itu berapa modulo? 26. Maaf Pak, itu harusnya 11A Pak. Ditambah 11, bukan tambah 9. Oh, ini tambah 11. Oh. Oke, berarti kita mencari inverse-nya 11 gitu ya. Oke, saya cari. Ya, saya juga harus. Saya pakai
Rumus sih kalau mau nyarinya mah. Coba mana ini? Ada. Oke, jadi untuk mencari inverse gitu ya, Anda sekarang mencari inverse dari 11 gitu ya. Coba 11 kali 0 berapa? 0. 11 kali 11, 11. 11 kali 2, 22. 11 kali 3, 7 gitu ya. 11 kali 4, 18. Ini di modulo 26. Nah, cari ini sampai yang hasilnya 1. Ini berapa gitu ya. Kalau ini ternyata saya ambil hasil. Ini sekarang saya cari yang misalkan hasilnya kan hasilnya adalah S gitu ya, atau inverse inverse-nya itu adalah indeks yang nggak bisa. Oh gini langsung. Tinggal kita hitung aja deh. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Jadi 19 ternyata, jadi 11 dikali 19 itu hasilnya 1. Berarti ini nanti Anda coba belajar mencari inverse-nya gitu ya. Di kuliah ini nggak dibahas. Jadi inverse-nya 19 adalah 11. Jadi 19 dikali 11, ini sama dengan 19 kali 14. Ini 19 kali 11 adalah 1. A-nya adalah 19 kali 14 dibagi 26. Nah, ini harusnya bisa nih. Berapa? Dua empat tujuh Pak. 247. Kalau di enggak. modul 6, Oh, maaf, Pak. Saya salah, Pak. Harusnya ngikutin ini ya, Pak. modul 26 berapa? 11 kali 9 modulo 26. Ini kali 26. Bukan 11 kali 19, Ding. Tadi 14 ya? 19 kali 14. 6. Jadi yang sebelah kanan ini 19 kali 14 itu ternyata adalah 6 modulo 26. Jadi tebakan awal kita di sini adalah A-nya mungkin adalah 6. Tapinya gitu ya. Tapi syarat, kita lihat lagi syarat untuk nilai A. Kalau sandi Afin nilai A-nya itu harus tulis di sini. Oh ini. FPB-nya dengan 261. Jadi faktor persekutuannya itu cuma 1. Padahal di sini kalau 6 ya faktor persekutuannya adalah 2 karena 6 dan 26 sama-sama habis dibagi 2. Padahal maunya harus cuma boleh sama-sama dibagi 1. Jadi ternyata ini salah nih.
ini belum tepat. Jadi karena syaratnya bahwa A-nya itu FPB, karena FPB dari 6 dan 26 itu 2 tidak sama dengan 1, berarti ini tidak boleh jadi A. Bukan nilai A-nya. Oke, kalau begitu gimana caranya? Atau sampai sini oke dulu nggak? Kalau bahwa saya bisa dapat, saya hitung, saya bisa dapat A-nya, yaitu 6 di modulo 26, tapi ternyata dia masih belum tepat untuk menjadi A. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Mungkin ini sih Pak, kan Hmm? ini kan apa ya? Buat nyari inverse-nya nanti Pak gitu. Oh, Kayak oke. kan itu kan nggak mungkin kita kalau misalkan lagi apa ya latihan atau apa gitu ya atau uji Nah, nanti gitu kayak ya nggak tahu sih pakai software apa enggak gitu Pak ya kan. Soalnya agak ribet aja gitu Pak nanti. Saya kira oke. kayak cuma tulis-tulis yang biasa hitungan biasa gitu kalau misalkan sederhana gitu. Oke. Tapi bahwa langkahnya adalah menggunakan inverse, terus seperti itu, kalau langkahnya paham tapi Paham Pak? mencarinya. Paham. Nah, berarti untuk mencarinya nanti kita lihat gitu ya. Harusnya sih di teori bilangan ada, cuman nggak wajib kan ya. Berarti Anda coba baca-baca dulu. Ya, mungkin terkait ke tugas atau ujian gitu ya. Ya, nanti disesuaikan lah ya. Mungkin nanti saya berikan ini calon inverse-nya ini. Anda pilih ya, tapi Anda harus mengalihkan dulu kan. Yang mana nih yang beneran inverse? Nanti mungkin kayak gitu. Oke, tapi ternyata ini belum cocok. Kalau begitu gimana ya? Kita coba cara lain gitu ya. Kita coba pasangan lain. Mungkin E-nya itu kita enkripsi sebagai, atau R itu hasil enkripsi dari E, tapi T itu bukan hasil enkripsi dari R gitu. Mungkin dari yang lain. Misalkan apa? Dicoba nanti untuk A, O, I, N, dan seterusnya. Kalau ini contoh yang ini, ternyata T itu telah dicoba-coba gitu ya. Kita coba kalau enkripsi dari R itu adalah E, kemudian enkripsi dari T itu adalah K. Ini biar cepat. Tentu ini dari beberapa kali coba gitu ya. Beberapa kali coba nanti. Berarti ini artinya apa? Tadi masih sama E, E4 sama dengan 17 gitu ya. E4 sama dengan 4A plus B sama dengan 17. Kemudian T itu berapa? T itu berapa? 19. 19 sama dengan 19. A plus B sama dengan K-nya, K itu oh, berapa? 10 Pak. 10, Pak. 10. Oke, masih dengan cara yang sama kita coba
kurangkan gitu ya. Atau kalau kalian susah mencari, kurangkan berarti berapa ini? Min 15A sama dengan 7 gitu ya. Nah, ini inverse-nya berarti min 15 itu kan tadi adalah min 15A itu kan 11A gitu ya. Berarti 11A itu sama dengan 7. Nah, sekarang inverse-nya dari 11 kita cari. Tiska. Oh, tadi udah dapat. 11. Iya Pak, bukannya pakai yang tadi aja ya Pak? Oh iya, berarti aman ya. Kita nggak, untuk lainnya nggak terlalu sulit. SRR. Jadi coba-cobanya cukup sekali saja ya mendapatkan inverse-nya. Berarti ini adalah, berapa inverse-nya tadi? 19 ya? 19 kali 11 kali 19. A sama dengan 19 kali 7. Berarti A-nya sama dengan 19 kali 7 di modulo 26. Dibagi 26. Ini hitung. Berarti 19 kali 7 ya. Di modulo 26. Hasilnya adalah 3 gitu. Oh, saya dapat A-nya 3. Begitu saya dapat A-nya 3, berarti nanti saya bisa dapat B-nya gitu ya. 4 dikali 3 ditambah B sama dengan 17. 4 kali 3, 12, tambah B sama dengan B-nya berarti adalah 17 dikurangi B-nya adalah 5. Oke, nah dengan ini tadi A, B-nya adalah 3,5, saya bisa menyusun rumus deskripsinya. Bahwa Y itu saya deskripsi dengan cara mengalihkan Y min B dengan A inverse. Berarti rumus deskripsinya adalah 3 saya inversekan, saya kali Y min 5. Nanti kalau misalkan yang lain nanti seperti itu. Jadi misalkan saya punya F gitu ya. F itu adalah A, B, C, D, E, F, 5 gitu ya. Berarti deskripsi dari F, wah kenapa ya? Oh, deskripsi dari F berarti sama dengan deskripsi dari 5, itu sama dengan 3 inverse dikali 5 min 5. 0 berarti ya. 0. Berarti A gitu ya. Jadi F itu jadi A. Jadi F-nya nanti A, M-nya apa? Ya kita cari lagi. M itu adalah apa? B, C, D, E, F, G, H, I, N. 12 gitu ya. Berarti deskripsi dari 12 apa? Ya 3 inverse dikali 12 dikurangi 5. 3 inverse dikali 12 min 5. 7. Nah, 3 inverse ini kan perlu dicari ya. Inverse-nya dari 3 apa? Anda harus nyari inverse-nya dari 3.
Atau ya, kan ini kita sudah jelas ya di modulo 26, nanti Anda cari dulu masing-masing, Anda buat tabelnya gitu ya. Nanti mungkin, atau tabelnya nanti saya kasih deh. Tabel investnya apa. Ini kita coba cari invest dari 3. Invest dari 3 itu adalah, ini hari ini sama ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Invest dari 3 adalah 9. Berarti ini adalah 9 dikali 7. Jadi dihitung 9 kali 7 di modul 26 adalah 9 kali, ya 11 bukan sih, Pak? 11 ya. Coba 26. Ini biasanya Anda lebih cepat. Ini saya udah nggak. Oke, bagus sekali ya, Sif. Ini 11 gitu ya. Kalau 11 berarti apa? 11 itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, J, Pak. K, L. Berarti M itu jadi L. Ya, kalau ini lama gitu ya. Nah, ini kita coba. Ini sudah saya buat ininya. Untuk sandi Afin, bentuk kita. Jadi nanti saya coba susun. Kalau sandi Afin berarti saya kuncinya ada 2 gitu ya. Tadi kuncinya adalah apa tadi? A-nya adalah 3, B-nya adalah 5. Kemudian fungsi deskripsinya adalah ini. Jadi gunakan invest ya, ada. Oh, ada investnya belum diambil. Jadi setelah kita punya kunci, kita dapatkan investnya. Nanti tinggal kita deskripsikan tadi teks Anda adalah FM dan seterusnya itu. Jadi untuk sekarang gitu ya, selama Anda sudah tahu caranya seperti apa, alat bantunya sudah banyak. Dalam hal ini kita tinggal menggunakan komputer. Kita tinggal masukkan teksnya gitu ya. Nggak mau dia. Nggak mau di copy. Copy. Nggak mau di paste. Ini bisa. Nggak akan mau di copy ke sini. Oke. Jadi selama Anda tahu kuncinya, Anda tinggal
tinggal buat rumus deskripsinya. Rumus deskripsinya ya pakai yang di PowerPoint tadi, bahwa rumus deskripsi kan yang ini. Deskripsinya adalah A inverse Y min B. Berarti tinggal saya buat saja seperti itu. Saya sudah punya A-nya 3, B-nya 5, inverse-nya saya cari, saya dapat hasil deskripsinya. Di sini algorithms are quite general definition so far. It metric process, arithmetic for arithmetic process. Jadi kira-kira seperti itu. Ya tentu kalau mendeskripsikan langsung memang agak payah ya. Kalau manual gitu ya. Nanti kita lihat deh. Untuk ujiannya. Enggak lah. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ini untuk satu. Ini aja. Kalau tidak ada, saya Ini sih Pak, tadi saya Gimana? masih bingung di apa ya, kan mungkin yang pas nyari kunci ya Pak, nyari kunci. Nah itu kan, misalkan yang nyari A-nya itu kan gagal kan ya Pak, karena FB itu tadi nggak tidak sama dengan 1. Nah terus untuk gimana ya, untuk cari gimana kunci pengganti yang kedua itu gimana Pak? Sebenarnya nanti dicoba dulu, coba-coba gitu ya dengan pasangan yang lain, misalkan ER gitu ya, E jadi R tadi, T jadi awalnya kan T, yang paling banyak kedua jadi OE jadi R mana? Ini tadi jadi apa? Jadi D gitu ya? Iya, itu jadi D Pak. Oh ya, karena R itu yang paling banyak di sini gitu ya. Di teks asalnya kan E paling banyak, maka E jadi R. Kemudian D paling banyak kedua, yang paling banyak kedua di sini adalah T. Yang paling banyak kedua adalah T gitu ya. Maka TD. Nah, dilihat lagi. Nah, kira-kira kalau ini enggak, T itu enggak jadi D, T kira-kira jadi apa gitu ya. Yang paling banyak kedua berikutnya di sini gitu. Di 8, 7, 5. Oh, dicoba. Misalkan ini A, B, mana nih? Nih. Jadi, oh kalau nggak cocok ini saya coba jadi E gitu ya. Karena yang paling banyak kedua adalah E. Oke, nanti hasilnya gimana? Kalau misalkan hasilnya oke gitu ya, hanya FVB-nya nggak 1, lanjut. Kita hitung, terus kita coba masukkan. Mungkin untuk beberapa kata pertama. Cocok nggak? Kalau nggak cocok, ya kita coba lagi. Misalkan E-nya kita ganti dengan H. Jadi urutan berikutnya saja yang paling besar. Kemudian ternyata nggak cocok juga, E-nya kita ganti dengan K gitu. Kalau nggak cocok ya mungkin E ini nggak dengan R, E-nya mungkin dengan D gitu, yang paling banyak kedua, dan ininya adalah ininya yang R gitu. Jadi memang pada akhirnya juga coba-coba sih, cuman coba-cobanya kita lebih terstruktur gitu ya. Yaitu biasanya kalimat yang pelarian, coba-coba terstruktur. Padahal akhirnya coba-coba juga. Tapi ini memangkas waktu yang Anda harus mencoba semua kemungkinan. Sekarang
Anda mencoba kemungkinannya dari yang peluangnya paling besar. Jadi karena kalau di teks asal E itu yang paling besar, di teks sandinya R paling besar, ya mungkin E jadi R. Di teks asal bahasa Inggris, T yang paling besar kedua, di sini yang paling besar kedua adalah D. Maka kita coba D. Kalau nggak cocok tadi, ya kita coba dengan yang terbesar ketiga gitu ya, dengan E. Sampai tadi ini ketemu kita dengan K. Ya ini skip. Langkah yang tadi saya skip biar nggak terlalu panjang. Gitu. Iya, Pak, ngerti. Berarti kalau Nah, coba-cobanya tetap gagal-gagal terus, cobain aja terus gitu ya, Pak? iya, kayak gitu. Cuman nanti mungkin bagian itunya sebenarnya bisa kita serahkan juga ke komputer. Nah, bagaimana kita tinggal mengolah ininya. Tapi dalam hal ini kita memangkas bahwa yang harus kita katakanlah 10 kali 26 kemungkinan gitu ya. Mulai dari apa dulu, A dengan B, B dengan C, dan seterusnya. Ya ini kita cukup banyak memangkas waktu. Kira-kira seperti itu. Mungkin kita kasih tugas. Gabriel, silakan. Izin bertanya Pak, tadi saya agak kan nyoba yang codingannya. Terus saya agak ada kendala sih Pak, nggak nemu Pak Apa? yang make. Ini kan yang awal-awal kan tadi Bapak yang share screen yang pertama-tama tuh masih make sandi geser apa? Nah itu saya coba kan codingannya nggak dapat Pak, nggak keluar gitu hasil deskripsinya. Ya gitu. Mungkin ada yang kalau codingan mungkin agak ini ya, tinggal masalah codingannya gitu ya. Iya Pak. Oke. Nanti ini bisa di-share nggak ya? Oke, nanti coba saya share gitu ya, yang punya saya gitu. Nanti Anda bisa buat latihan. Iya. Gitu. Ya, kalau codingan nanti bicaranya lain ya. Nanti kita lihat. Karena setiap orang kan cara ngodingnya berbeda. Udah Pak, iya Pak, makasih Pak, itu aja Pak. Ada lagi? Mungkin biar Anda merasakan sendiri gitu ya. Lihat Anda merasakan sendiri, kita serahkan ke tugas saja gitu ya. Ini sebenarnya ada yang deskripsi dengan sandi substitusi sebenarnya intinya sama. Dilihat peluangnya juga gitu ya. Ini nanti Anda lihat peluangnya yang paling besar apa, nanti disusun. Tapi kita sekarang coba deh ini. Saya ingin ini kalau yang ini pakai teks bahasa Indonesia ya. Jadi Anda gunakan peluang yang Anda cari pada tugas sebelumnya. Nah, untuk ini mungkin kita coba kerjakan 30 menit gitu ya. Dalam kelompok atau enggak. Jadi tugas kelompok saja gitu ya. Ini teksnya. Ini teksnya berarti Anda itu saya kirimkan di kolom chat. Oke, sistemnya gini.
Anda akan saya bagi menjadi 10 kelompok gitu ya. Ini nggak bisa bukan breakout room ya. Oke, bisa breakout room. Jadi 10. Oke, akan saya buat jadi 10 breakout room. Siapa yang ada di breakout room ini, karena ini akan di-assign otomatis, jadi 5 orang per 4 sampai 5 orang per ruangan. Nah, itu adalah anggota kelompok Anda. Nah, sesama anggota kelompok silahkan diskusi gitu ya selama 30 menit untuk mendapatkan eh, kuncinya A dan B-nya. Ya berarti langkah pertamanya Anda harus masing-masing A, B, C, D, E itu Anda list ada berapa di sini, munculnya berapa kali. Kemudian cocokkan dengan eh, peluang yang Anda cari pada tugas sebelumnya gitu. Kemudian yaudah nanti coba menggunakan langkah yang tadi AX plus B substitusikan, Anda mendapatkan 2 persamaan, tentukan A dan B-nya. Untuk sampai 30 menit yang pertama, kejarannya adalah Anda sudah mendapatkan proporsinya dan eh, persamaannya, AX plus B-nya apa. Nanti kalau hasilnya boleh dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, di tugas, nanti Anda kumpulkan tugasnya. Tuh, ada pertanyaan dulu? Terkait tugasnya, apa yang harus Anda lakukan? Ya, nanti setelah 30 menit kita kumpulkan lagi. Berarti intinya nyari A dan B-nya ya, Pak. Jadi nyari nilai A dan B-nya yang tadi. Sesuai untuk untuk peluangnya itu hurufnya sesuai yang kita kemarin tugas yang kemarin. Jadi Tapi peluangnya kan, peluang iya kan, huruf Pak? A. Iya kan kemarin kan ya udah disuruh nyari satu-satu. Siapa tahu misalnya tiap artikel beda-beda peluangnya itu gimana, Pak? Nggak masalah. Nggak masalah. Jadi yang penting Anda cocokkan dulu dari peluang Anda. Kalaupun nggak dapat, nggak masalah. Tapi eh, dari peluang artikel Anda berapa, dari proporsi yang di sini berapa, jadi Anda cocokkan dulu dari situ. Kalau nggak, kita nggak dapat, nggak masalah. Tapi per step-nya Anda paham. Nanti dilaporkan, dikumpulkan. Jadi berdasarkan artikel saya, ini cocoknya ini, cuman nggak dapat atau gimana, dicoba kalau A-nya ini, B-nya ini hasilnya apa. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, maaf Pak, untuk yang peluangnya tadi pakai yang di tugas berapa Pak maksudnya Pak? Di tugas pertemuan sebelumnya, kan pertemuan sebelumnya saya minta teman-teman mencari artikel 800 sampai 1000 kata, terus dihitung proporsi dari masing-masing hurufnya. Nggak dikumpul sih kayaknya sih emang. Oh iya, saya saya kayak kemarin nggak ikut kelas juga dah pakainya Pak. Nah, Kalau berarti nanti bergantung dengan teman Anda kan nanti sekelompok ya, kelompok 5 orang. jadi dipilih aja gitu Pak peluangnya, mau yang pakai yang mana gitu. Nah, boleh dipilih aja gitu ya, atau Anda jumlahkan juga boleh gitu. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya bagi ya breakout room-nya, nanti saya mungkin keliling. Nanti 30 menit lagi kumpul, terus mungkin kita tutup perkuliahannya. Oke, saya bagi, silahkan bergabung dengan kelompoknya. Pak, Yes, silakan. saya mau ganti di device, Pak. HP saya yang ini loh. Nggak apa, lihat dulu Anda di room berapa, nanti setelah gabung, masuk lagi ke room itu. Dapat tadi Evil ya?
Pak, Iya, silakan. ini saya tadi di room 9, tapi saya keluar soalnya HP saya udah mati yang satunya. Oke. Bisa bisa gabung ke room 9 nggak? Sendiri, gabung sendiri. Mana nih? Di sini saya nggak bisa gabung, Pak. Oke, nih saya assign ke room 9 ya. Oke. Dia nih kemana? Teriak? Bagaimana? Pak, tadi saya udah join di room 9, tapi saya keluar, Pak. Oke, saya kirim ke room 9 lagi ya. Fajar, Feby, dan Hanifah tadi di room berapa? Nggak tahu, Pak. Tadi kepental sebelum masuk room.
Fajar, Feby, Hanifa, dan Ripka nggak masuk ke roomnya. Ini tadi saya pindah pakai HP nggak bisa join, Pak. Siapa barusan? Fajar. Farani dari room berapa?
13. A-nya Emang kalau min 13 itu boleh? iya. Enggak, Pak, maksud gue kalau yang sebelah kanan. udah ada bapaknya. Pak mau nanya Pak, Apa? Kenapa? kan udah dapet nih persamaannya Pak. Eh, terus di sini kan udah setelah dieliminasi jadinya kan min 13A sama dengan 13. Nah, inverse 13 min 13 itu kan 13 dapatnya Pak. Itu inverse ya penjumlahan ya. Berarti Iya. 13A sama dengan Min 13. min 13A sama dengan 13 terus Bukan, min 13A sama dengan minus 13. AA. Nah, setelah itu inverse min 13 jadinya 13 kan Pak? Penjumlahannya ya berarti 13A-nya sama dengan 13 gitu kan ya? Iya. Nah, sekarang tinggal berapa nih dikali 13 hasilnya 1. Seperti 13. Nah, kan kalau di sini sepertiga belas tuh apa? Kan sepertiga belas nggak ada kan? Kalau Iya di Pak. dulu adanya 0, 1, 2, 3 gitu. Berarti kita harus mengalihkan 0 kali 13 berapa, 1 kali 13 berapa, 2 kali 13 berapa, sampai Anda dapat hasilnya 1. Nggak apa, itu udah bagus sampai di situ. Dicoba cari. Di hasilnya. Bingung Pak. Bener Pak. Bingung Pak. Buat cari A-nya Pak. Inverse dari min 13. Nanti sebelah kanan juga dikali 13. Nih, itu. Anda coba dulu gitu ya. 13 kali 1 berapa, 13 kali 2 berapa, sampai dapat 13 kali C misalkan itu hasilnya 1, maka C itu adalah inverse-nya. Apa? Diskusi dulu, lanjutin diskusinya sambil saya jalan-jalan ya. Hanya 12. Hanya itu 12. I0 J. Emang iya? Iya, coba lihat rumus dari Alvin. Gini loh Bang, rumus dari Alvin itu kan E dalam kurung X sama dengan AX plus B kan. Nah, yang si X yang di dalam kurung itu tuh menyatakan banyaknya, yang paling frekuensi paling banyak di dalam artikel kita yang punya Kak Ayumi tadi. Terus itu sama dengan yang sama dengan tadi kan R. Nah, R itu yang paling banyak di kata sandi gitu loh. Setahunya sih ya. Oh, bentar. Oke, ya. Kayaknya bukan deh. Kayaknya R. Enggak, cuman 8754 itu cuman kita nentuin yang paling gede, ya kan? Nah, ntar Q-nya itu bukan 54 jadinya. Q-nya itu sesuai abjad berapa tuh Q?
Kalau koma berarti dia ada yang 2 itu, Cok. Kok rank average sih? Apa berarti? Average doang. Rank doang nggak sih? Udah coba Coba dah. ya. Coba ya. Emang rank average anjir, rank doang mana ada, Cok. Coba lu rank Ada. doang tuh. Oke. Udah. Apa ini malah kayak gini anjir, goblok. Sampai banget. Enggak aneh, Cok. Orang kan pengen ini enggak sih? Apa pengen ngurutin kan? Jadi 87 ini di atas gitu kan? Gam, coba kirim. Kalau mau ngurutin gitu, lo gua. copy lagi, Gam. Copy lagi yang 10 ke bawah. Lo pindahin. Berarti 16. Bentar ya. Gue juga nanya Dea, siapa tahu dia nge-SS. Dia nggak dibales. Oke, sudah kembali lagi ya di kelas utama. Sudah masuk suara saya? Sudah, Pak. Oke. Ya, tadi sempat keling sebentar, diskusinya menarik ya. Kayaknya memang masih banyak yang bingung ya nanti. Silahkan dilanjutkan kembali diskusinya. Mungkin untuk perkuliahan hari ini kita cukupkan dulu gitu.
Saya mau minta oh iya ini share screen. Jadi ini bisa tahu di mana ya? Ini jadi deskripsi tugasnya mungkin cukup ini saja. Jadi teman-teman silahkan nanti dari data yang ada tentukan nilai A dan B-nya. Jadi pertama tentu yang tadi teks sandinya Anda cantumkan. Teks sandinya tadi Anda cantumkan, kemudian di bawahnya Anda cantumkan tabelnya. A itu proporsinya berapa, B proporsinya berapa, kemudian tadi pengerjaannya. Jadi misalkan karena yang di paling banyak A gitu ya, A dienkripsikan jadi C, kemudian B dienkripsikan jadi D. Terus Anda dapatkan nilai A dan B yang mungkin. Nah, A jadi B, B jadi apa itu nanti yang dari peluangnya, yang peluangnya paling besar. Kemudian dari nilai A dan B yang Anda peroleh nanti, coba deskripsikan teks sandinya. Coba deskripsikan teks sandinya, sedapatnya apa gitu. Yang penting kalau A dan B-nya udah oke, ya deskripsikan aja. Kalaupun dapatnya belum bisa terbaca, nggak masalah. Dikumpulkan nanti Sabtu 16 April pukul 18.00. Oke, ada pertanyaan? Untuk tugasnya ini ikut yang masih berkelompok itu atau udah langsung ke individu, Pak? Kelompok aja. Satu kelompok aja. Jadi Anda diskusi dengan kelompok Anda. Tugasnya Baik, Pak. berkelompok, tapi nanti masing-masing ngumpulin di itunya ya. Jadi di MS Team-nya. Jadi yang satu kelompok harusnya ya ngumpulinnya file yang sama gitu. Oke, ada lagi? Pak izin bertanya, Pak. Silakan. Siapa dulu ini? Izin bertanya, Pak, untuk sandinya itu yang contoh latihan itu apa tugas kemarin, Pak? Tugas yang kemarin kan untuk mendapatkan proporsinya ya. Kalau sandinya, sandi yang tadi. Teks sandinya yang tadi. Menangkap nggak? Belum sih. Ya. Kan tadi Anda diminta untuk ini ya. Ini. Ini kan teks sandinya. Nah, cari teks asalnya. Untuk mencari teks asalnya kan kalau Afin, tadi Anda butuh data ini ya. Data ini. Data peluangnya. Tapi kan kalau yang data ini kan data yang bahasa Inggris. Nah, data yang bahasa Indonesianya Anda peroleh dari tugas yang sebelumnya. Menangkap maksudnya? Ada pertanyaan lain? Pak, izin bertanya, Pak. Ripka? Kan tugas yang waktu itu kan kita individu ya, Pak. Nah, kan kata Bapak tadi untuk mendapatkan peluangnya berdasarkan tugas yang kemarin kita artikel itu ya, Pak. Nah, jadi untuk tugas yang kelompoknya itu berdasarkan salah satu aja atau tiap orang tetap mengerjakan masing-masing? Kan Boleh. peluangnya kemungkinan beda-beda, Pak. Boleh salah satu aja atau peluangnya Anda jumlahkan saja. Bukan peluangnya. Jadi banyak huruf A-nya dijumlahkan, banyak huruf B-nya dijumlahkan, terus dihitung lagi peluangnya. Ya, terima kasih, Pak. Karena kan semakin banyak data sebenarnya nanti Anda makin dapatkan proporsi yang paling idealnya. Gitu. Ada lagi? Pak, untuk kelompoknya yang tadi ya, Pak? Kelompoknya yang tadi.
Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Diskusi ya dengan temannya. Kalau bingung diskusi dengan kelompok lain nggak apa-apa, tapi satu kelompok harus sesuara. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan. Saya minta bantuannya untuk mengaktifkan kamera. Ini yang berpuasa sudah mencari bukaan semua? Belum, Pak. Belum, Pak. Gabriel mau puasa. Memeriahkan, Bang. Memeriahkan. Siapa tahu kan ikutan gitu ya. Jadi ini mohon tidak menyalahkan saya ya untuk saya juga belum beli gitu ya. Jadi kita senasib ya di sini ya. Mungkin kalau kelasnya luring kita bisa beli rame-rame gitu ya. Habis itu habis kelas makan bareng-bareng. Ya, tapi ya mungkin tahun depan lah itu baru bisa Bukber, terjadi. Pak. Bukber bisa. Anda biasanya suka ngadain bukber kan ya? Mahasiswa tuh paling sering bukber, seminggu bisa seminggu sekali gitu minimal biasanya. Oke, saya coba ambil dulu untuk yang pertama. 1, 2, 3. Ini. Kemudian ini kita stop dulu. Oke. Oke, sekarang halaman kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi satu halaman lagi. 1, 2, 3. Oke, jadi mungkin itu yang bisa saya berikan pada perkuliahan hari ini. Ya silakan Anda mencoba sendiri gitu ya. Boleh contoh yang tadi dicoba dulu untuk mendapatkan hasil yang sama yang kita bahas, kemudian Anda coba sendiri untuk yang di tugasnya. Jadi dikumpulkan, ya akan bagus sekali kalau Anda ternyata bisa mendapatkan teks asalnya gitu ya. Semoga Anda bisa mendapatkan teks asalnya. Untuk teks asalnya bagus sih kayaknya. Gitu. Mungkin saya akhiri, terima kasih banyak sekali lagi. Semoga apa yang kita diskusikan ini mendapatkan ilmu baru untuk Anda, mendapatkan pengetahuan baru. Yang berpuasa semoga segera mendapatkan bukaan yang enak, yang tidak berpuasa semoga makan malamnya juga enak. Saya akhiri, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.